Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah alladzi qad addal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia. Hari ini Allah takdirkan kita berada fi baitin min buyutillah dalam rangka memenuhi panggilan Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, aktivitas ibadah kita dari hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kita berada di 10 hari terakhir di bulan Muharram tahun baru Hijriyah. Tentunya semangat hijrah tetap menggelora di dalam diri kita. Ketika kita berbicara hijrah, tentunya adalah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Muncul nama-nama di saat hijrah tersebut. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Taif, tidak ada satupun penduduk Taif beriman kepada Nabi. Tidak ada satupun penduduk Taif kemudian mereka menyambut kedatangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi muncullah sebuah nama Addas yang akhirnya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Habasyah, hijrah ke Ethiopia, muncullah sebuah nama Raja An-Najasyi An-Nakhai yang memeluk Islam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, muncullah sebuah nama seorang rabi Yahudi bernama Abdullah bin Salam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Salam adalah seorang rabi Yahudi yang mendengar akan kedatangan seorang nabi, seseorang yang mengaku nabi dari Makkah ke Madinah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di Madinah, sebuah riwayat menyebutkan ketika kaum muslimin menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, kata Abdullah bin Salam, aku pun ikut menyambutnya. Aku perhatikan dengan seksama wajahnya. Ternyata aku yakin seyakin-yakinnya wajahnya bukan wajah pembohong. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, rupanya seorang Abdullah bin Salam mendeteksi orang jujur atau orang bohong dari mukanya, dari raut wajahnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
juga Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, ukhbira Abdullah ibn Salam biqudumih, ada seseorang yang memberitahukan kepada Abdullah bin Salam atas kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu wa huwa fi nakhlih, beliau berada di kebun kurmanya. Dalam riwayat yang lain, pada waktu beliau berada di atas kebun kurma, di bawahnya ada bibinya. Kemudian ada pembantunya datang memberitahukan, wahai Abdullah, orang yang kamu tunggu-tunggu, Nabi yang kamu tunggu-tunggu kini telah tiba di Madinah. Ketika itulah Abdullah bin Salam di atas pohon kurma mengucapkan takbir. Di saat ia mengucapkan takbir, kata bibinya, wahai Abdullah, kalimat takbir, ucapan takbir tidak pantas diucapkan kecuali dalam rangka menyambut kedatangan Musa. Apa jawabannya? Ini yang datang adalah saudaranya Musa. Kembali kepada riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika itu beliau berada di atas pohon kurma. Kemudian ketika ia tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tiba di Madinah, ia berkata kepada Nabi, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia mengatakan, ini sa'iluka an asya, aku akan ajukan beberapa pertanyaan kepadamu. La ya'lamuha illa nabiyyun, tidak ada yang mengerti, tidak ada yang tahu jawabannya kecuali ia seorang nabi. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaannya adalah apakah Abdullah bin Salam seorang nabi? Sehingga ia mengatakan, pertanyaan-pertanyaan saya ini tidak ada yang bisa menjawab kecuali seorang nabi. Maka jawabannya, Abdullah bin Salam bukan seorang nabi. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau bukan seorang nabi. Abdullah bin Salam bukan seorang nabi dari Bani Israel, tetapi ia mengerti, belajar dari tokoh-tokoh Yahudi sebelumnya, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu disimpulkan pasti tidak ada yang bisa menjawab kecuali dia seorang nabi. Kemudian kata Abdullah bin Salam, fa'in akhbartani biha, kalau kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanku tadi, pertanyaan-pertanyaanku nanti, amantu bika, aku akan menyatakan keimanan kepadamu. Wa illam ta'lamhunna, kalau kamu tidak bisa memberikan jawaban, kamu tidak mengerti jawabannya, araftu annaka lasta binabi, aku yakin kamu bukan seorang nabi. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa pertanyaannya? Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi pertama tentang asyibhu, penyerupaan. Yang dimaksud adalah penyerupaan, anak itu menyerupai orang tuanya. Kenapa anak itu menyerupai ayahnya atau ibunya? Bisa jadi pada jamaah sekalian, anak itu laki-laki tapi wajahnya seperti ibunya, atau sebaliknya anaknya perempuan tetapi wajahnya seperti ayahnya. Kenapa hal itu terjadi? Yang kedua, pertanyaannya adalah wa an awwali syai'in ya'kuluhu ahlul jannah. Pertanyaan yang kedua adalah makanan apa yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga? Penghuni surga pertama kali masuk, makanan apa yang disajikan kepada mereka? Kemudian yang ketiga, wa an awwali syai'in yuhsyarun nas, peristiwa apa di akhir zaman nanti manusia dihimpun menjadi satu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ini pertanyaan-pertanyaan yang tentunya tidak bisa menjawab kecuali seorang nabi. Pada waktu itu Nabi ditanya tentang genetika, tentang keturunan, tentang ilmu biologi. Kemudian Nabi SAW juga ditanya tentang alam gaib, makanan apa yang pertama kali nanti disantap oleh penghuni surga. Kemudian akhir zaman, kalau pertanyaan-pertanyaan ini diajukan kepada kita, pasti kita akan menjawab ngawur pada jemaah sekalian. Maka kata Nabi SAW, akhbaroni bihinna Jibril anifa,
barusan saja Jibril memberitahukan jawabannya. Jadi Jibril memberitahukan jawabannya. Ketika nama Jibril disebut, maka kata Abdullah bin Salam, dzalika aduwul Yahud. Wah, Jibril ini adalah musuhnya orang Yahudi. Tapi baiklah kalau begitu, bagaimana jawabannya? Nabi SAW kemudian memberikan jawaban. Adapun penyerupaan, kenapa anak itu bisa menyerupai ayahnya atau menyerupai ibunya, wajahnya, perilakunya dan lain-lainnya. Kata Nabi SAW, idza sabaqa ma'ur rajul ma'al mar'ah dhahaba bisyibhi. Apabila air laki-laki, air suami mendahului air istrinya, maka nanti anaknya seperti ayahnya. Demikian pula wa idza sabaqa ma'ul mar'ah ma'ar rajul dhahabat bisyibhi. Kalau air wanita mendahului air wanita mendahului air laki-laki, air istri mendahului air suami, maka nanti yang lahir seperti ibunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah jawabannya kenapa seseorang atau anak itu mirip ayahnya atau mirip ibunya. Kemudian wa amma awwalu syai'in ya'kuluhu ahlul jannah. Adapun makanan welcome food yang dimakan oleh penghuni surga itu faziyadatu kabidil hut, hatinya ikan. Sebagian penterjemah atau sebagian orang menyebutkan hatinya ikan paus. Wallahu a'lam, hatinya ikan. Kalau itu jawabannya, maka itu adalah benar. Karena ini adalah jawaban yang diajarkan oleh Jibril kepada Nabi SAW. Adapun peristiwa yang pertama kali manusia akan dihimpun adalah munculnya api dari belahan timur menghimpun manusia ke belahan barat. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah jawaban Nabi SAW yang beliau peroleh dari Jibril, sebagaimana janjinya Abdullah bin Salam, kalau memang engkau mengetahui aku beriman. Lantas apa yang terjadi para jamaah sekalian? Fa'aman. Lalu kemudian Abdullah bin Salam beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad ya Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Inilah nama-nama para jamaah sekalian sehingga mereka tertarik dan memeluk Islam. Dan mudah-mudahan di kalangan mereka, di kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, mereka akan memeluk Islam sebagaimana orang-orang nama-nama tadi yang kami sebutkan. Barakallahu li wa lakum wa lisail muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Salam secara tidak langsung namanya disebut di dalam Al-Quran, tetapi beberapa ayat Al-Quran berbicara tentang Abdullah bin Salam dan tokoh-tokoh ahlul kitab yang lain. Laisu sawa'a min ahlil kitab ummatun qa'imah. Di antara ahlul kitab itu ada satu umat yang istiqamah. Mereka mengerti bahwa nabi akhir zaman adalah nabi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di kitab mereka. Ketika mereka melihat sifat-sifat karakteristik nabi, karena mereka mengenal nabi, calon nabi akhir zaman, mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ayat yang lain berbicara tentang Abdullah bin Salam. Qul araitum in kana min indillahi wa kafartum bih wa syahida syahidum min bani Israila ala mithlih fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumadz dzalimin. Ini juga berbicara tentang Abdullah bin Salam. Ada satu dari Bani Israel yang bersaksi tentang kenabian Rasulullah SAW dan akhirnya memeluk Islam di saat orang-orang kafir mengkufuri ayat-ayat Al-Quranul Karim. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berharap memohon kepada Allah kebangkitan Islam akan muncul di mana-mana, di belahan bumi manapun. Kita sudah melihat geliat pergerakan Islam, geliat dakwah Islam,
karena orang-orang kafir sudah mulai putus asa di dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwab. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal 'amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ij'al hubbaka habbu ilaina min anfusina wa minal ma'il barid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qim shalah.